Berdasarkan fakta ini, kita sudah bisa menyimpulkan binatang yang keluar dari dalam bumi adalah kekayaan duniawi. Tunggu dulu komentar saudara Ismail pada video sebelumnya. Bukankah perikop ini berbicara mengenai nabi palsu? Kemudian saudara Ismail juga menyertakan ini di bawah pertanyaannya. Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api yang menyala-nyala oleh belerang. Tunggu dulu saudaraku, aku belum selesai. Nubuatan dalam kitab Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 memang berbicara mengenai nabi palsu. Tapi nubuatan tentang nabi palsu bukanlah satu-satunya. Dengan kata lain, perumpamaan binatang yang keluar dari dalam bumi mengandung arti ganda. Banyak hal yang perlu diuraikan sebelum kita sampai kepada intinya, dan aku bermaksud untuk mengutarakannya tahap demi tahap. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kitab Wahyu 13 ayat 18 mengatakan bahwa kita yang bijaksana sebaiknya menghitung bilangan binatang itu terlebih dahulu, karena bilangan binatang itu juga merupakan bilangan seorang manusia. Artinya, simbol binatang itu berbeda dari simbol seorang manusia, namun memiliki bilangan yang sama. Adapun bilangannya ialah 666, dan kita yang bijaksana disarankan untuk menghitung bilangannya dan bukan nomor ataupun angka. Jadi jelas mengenai tanda-tandanya, tidak berupa nomor seri atau angka keramat. Bisa jadi bilangannya ialah 600-an, 60-an, dan 61-an. Pada video sebelumnya, kita sudah menemukan fakta bilangan binatang yang keluar dari dalam bumi melalui sejarah peradaban 660-an yang kemudian kita pahami sebagai elektrum atau periode 6. Orang Yunani biasa menyebutnya emas atau emas putih sebagai lawan dari emas murni. Jika emas digambarkan sebagai ajaran, elektrum menggambarkan dengan tepat ajaran yang tidak murni. Wikipedia mencatat definisi elektrum sebagai paduan alami logam yang terdiri dari campuran emas, perak, tembaga, dan logam lainnya. Sampai di sini kita sudah bisa melihat perpaduan logam semacam ini di dalam Alkitab terdapat pada tubuh patung dalam mimpi Nebukadnezar yang kita pahami sebagai kerajaan antikristus. Dan salah satu dari kerajaan ini telah berhasil mencetak budaya berpengaruh melalui sistem perdagangan global dalam bentuk uang yang kemudian berkembang menjadi alat tukar paling resmi di dunia yang berlaku sampai sekarang. Terlepas dari bagaimana bentuk uang dari waktu ke waktu, atau bagaimana perkembangan sistem transaksi dari zaman ke zaman, uang tetap menjadi prioritas yang tak jarang menjadi berhala. Dan fakta ini menggambarkan dengan tepat nubuatan dalam kitab Wahyu 13 ayat 17. Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi apalagi namanya kalau bukan uang? Suatu proses transaksi jual beli akan berjalan tanpa adanya uang. Tanpa uang, namanya bukan transaksi jual beli, tapi gratis. Lalu apa hubungannya uang dengan nabi palsu? Uang juga nabi palsu sama-sama dilahirkan dari periode 6. Uang pertama diciptakan dalam bentuk koin yang dikenal sebagai koin elektrum. Elektrum dalam tabel periode merupakan jenis logam unsur periode 6 atau unsur tanah. Unsur tanah dan logam merupakan ciri dari kerajaan antikristus periode 6 yang dinubuatkan dalam kitab Daniel 2 ayat 33. Dalam kitab Wahyu 13 ayat 11, unsur ini digambarkan sebagai perpaduan dari naga dan anak domba dengan dua tanduk seperti anak domba. Wahyu 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Anak domba, selain digambarkan sebagai anak manusia,
juga sering digambarkan sebagai Mesias atau Kristus. Sementara seekor naga digambarkan sebagai penyebab manusia jatuh dalam dosa. Bertanduk dua seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga artinya memanipulasi hukum Taurat dan Injil yang disebutkan Yesus sebagai raja orang Farisi dan orang Saduki. Dan nabi palsu muncul pada tahun 600-an, berusia 60-an, dengan simbol 6 periode kerajaan yang dinubuatkan dalam mimpi Nebukadnezar. Uang dan nabi palsu merupakan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Mengenai binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh, kita sudah memahaminya sebagai kultus. Seluruh kuasa binatang yang pertama artinya simbol khusus atau matrai sebagai tanda resmi suatu kerajaan atau tanda milik seorang raja. Mengingat seluruh peradaban kultus di dalam Alkitab selalu identik dengan penyembahan seputar benda-benda langit, kita bisa menarik kesimpulan mengenai simbol-simbol kebesaran atau seluruh kuasa binatang yang pertama ini melalui rangkaian sejarah peradaban berikut ini. Di Mesir ada Osiris dan Isis. Di Suria ada Asur dan Istar. Di Babilonia ada Bel dan Belit. Di Persia, Mitra dan Anahita. Di Yunani ada Helios dan Artemis. Di Roma, Apollo dan Diana. Di dalam Alkitab, sebagian besar dari mereka disebut Baal dan Asitoret atau Ratu Surga. Dalam kitab para rasul, mereka disebut Molok dan Dewa Rephan. You even took along the tent of Moloch, the star of your god Rephan, and the images you made in order to worship them. Seiring pergantian nama-nama itu, hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu simbol Dewa Matahari, bulan sabit dan bintang. The star symbol is the very key, not only to who Mystery Babylon is, but also to the identity of the beast. The crescent and star is known to be the symbol of Islam. But these ancient and demonic symbols were also the very symbols of Baal Hammon. Baal, the ancient Mesopotamian false god mentioned in the Bible, who was worshipped together with Ashtaroth, the star goddess, in Egypt. The crescent and star was carried on the head of Isis. And the Apis bull also carried the sun disk image of Isis between his crescent-shaped horns. And if you take a closer look, you can see that the real author of these symbols is the serpent. And he is the one receiving the worship through these symbols of the crescent and star. The Bible tells us that the serpent is Satan. During Roman times, Semiramis was worshipped under the name Diana. Diana's image was once again the crescent and star of Islam. Simbol inilah yang dijalankan di samping sistem peribadatan yang identik seputar penyembahan benda langit dan rasi bintang. Uang dan nabi palsu sama-sama mengarahkan semua orang menyembah binatang yang pertama yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Berdasarkan seluruh fakta ini, kita sudah bisa menyimpulkan binatang yang keluar dari dalam bumi adalah peradaban periode 6. Damai sejahtera bagimu.